Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Di tempat saya cuaca sangat cerah. Bagaimana dengan di tempat kalian? Semoga kalian semua sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu protokol kesehatan teman-teman, karena COVID ini belum selesai ya. Nah teman-teman, saya mau ajak kalian berpikir dari kacamata investor ya, tetapi untuk melihat geopolitik dan dari segi makroekonomi. Nah, jadi ini mungkin materinya agak sedikit edukatif ya, supaya kalian juga teman-teman belajar menggunakan pikiran dengan baik dan tidak emosional dalam berinvestasi ya. Nah, teman-teman, saya ajak kalian melihat dulu. Kalau di coin market cap sih ya, kalau kita lihat dia minus 9,95% ya per saya membuat video ini. Dan saya perhatikan global crypto market itu memang langsung drastis ya, tinggal 22.323 triliun. Dan seperti yang saya sudah ingatkan, hati-hati kalau sampai dia jebol ke 20.000 triliun, bahkan sampai jebol tembus ke bawah. Apalagi kalau sampai dia ke 18.000 triliun atau 15.000 triliun, saya nggak tahu ya. Perkiraan saya kalau 15.000 triliun mungkin Bitcoin ini sudah sekitar 300 juta mungkin. Dan itu kalian akan melihat koin-koin papan atas ini serba murah semuanya. Mungkin BNB sudah 3 jutaan, mungkin Ethereum udah 20 jutaan, begitu. Jadi kalian akan melihat banyak barang bagus. Karena itu, sebagai salah satu saran terbaik ya buat kalian dari saya, jangan hanya terfokus di koin-koin micin, teman-teman. Ya, jadi bikinlah fondasi investasi kalian di kripto sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya. Salah satunya kan farming ya. Saya kan sudah ajarin ya, kalian kan udah jago-jago. Farming, staking, ya tempat di mana kalian nggak perlu ngapa-ngapain, tapi duit masuk terus, ngalir terus setiap hari kan begitu. Nah, kemudian hasil panennya, coba kalian mulai belikan koin-koin yang papan atas ini. Yang ingat ya, barangnya bagus, tapi harganya murah. Ya, mobilnya BMW, tapi harganya Calia kalau perlu, bukan cuma Avanza. Avanza kan 250 juta. Kalau Calia kan paling 150 juta. Jadi, coba kalian bayangkan itu. Jadi, saya hanya bicara pakai ilustrasi saja. Ya, mobil X5, BMW, begitu ya. Katakan 1,5 miliar, tapi bisa dibeli 150 juta, kan bagus. Dan grass, ya fresh from the oven, begitu kira-kira. Jadi kalian bisa dapat katakan Bitcoin 350 juta, Ethereum katakanlah 25 juta, wah itu bagus. BNB katakan 3,5 juta, Ripple katakan 6.000, Cardano kalau saya sih, saya udah bilang di Twitter ya, saya lagi ngincer 10.000 dulu. Kalau dia anjlok lagi ya mungkin 8.000, 7.000, 6.000 ya. Kalau dikasih 5.000 lebih bagus lagi. Solana ini sudah jatuh dari level yang saya harapkan yaitu 1,3 juta. Ini sudah drop ya. Ini saya nggak tahu. Menurut pendapat saya mungkin bisa ini di bawah 1 juta. Ya, banyak lagi loh. Dogecoin siapa tahu bisa 1.000. Shiba Inu siapa tahu bisa 0,2. Ini kan banyak yang bisa dipungut teman-teman. Banyak yang bisa dikutip loh. Banyak banget ini. Decentraland siapa tahu bisa 25.000 begitu. Algorand siapa tahu bisa 7.000. Ini kan bagus-bagus semua gitu. Saya udah bilang bocorannya loh ya. Phantom siapa tahu bisa 10.000. Sandbox siapa tahu bisa 20.000 atau 25.000. Wah, itu Axie Infinity. Nah, ini Axie Infinity siapa tahu bisa 40.000. Begitu loh. Itu semua yang saya bilang itu kan bagus-bagus semua. Saya belum sampai ke bawah Engine,
Nah, ini kan siapa tahu bisa 12.000 atau 10.000 begitu. Itu aja udah ada bocoran. Ini Kadena, ini kan blockchain kan. Ini siapa tahu bisa 50.000. Itu bagus-bagus semua loh teman-teman yang saya bilang itu. Ya, tapi terserah kalian lah gitu. Kalau kalian tetap di micin ya monggo-monggo aja. Saya kan cuma bisa memberi saran. Nah, sekarang kita bahas dulu apa yang terjadi. Jadi kalian bisa membaca, yang pasti saya kalau mau ngomongin berita atau info-info, semua linknya pasti akan saya bikin. Akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Perang dimulai. Rusia luncurkan invasi skala penuh di Ukraina. Nah, jadi saya inti to the point-nya aja langsung ya, karena ada banyak sekali berita yang saya mau baca beserta dampaknya. Jadi intinya teman-teman, si Putin ini mengerahkan agresi militer full power gitu kira-kira ya, untuk menduduki Ukraina. Nah ini sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer di Ukraina untuk membela separatis di wilayah timur negara itu. Jadi ceritanya nanti akan saya kasih tahu ya. Ini problemnya adalah Ukraina Timur, ada separatis di sana, begitu ya ceritanya. Nah, sementara seperti itu dia malah menyampaikan pesan atau statement untuk perang. Ya, perang lah artinya kan demilitarisasi ini istilahnya gitu. Padahal semua orang udah meminta ini, termasuk Sekjen PBB ya, untuk meminta untuk hentikan ya, untuk menyerang Ukraina. Tapi tampaknya Presiden Putin nggak mau dengar ya. Begitu ya. Ya, Putin pun memperingatkan ya, sampai bahkan bilang begini, Putin pun memperingatkan negara-negara lain bahwa setiap upaya untuk mengganggu tindakan Rusia, ya maksudnya kalau mereka kan mau agresi gitu loh. Kalau misalnya kalian coba-coba mau istilahnya bantu kira-kira gitu, nanti kalian akan lihat konsekuensi yang belum pernah kalian lihat. Wih, ini ancaman loh ini teman-teman. Nah, kalian tahu kan Ukraina itu di baliknya itu ada Amerika dan negara-negara Barat. Itu masalahnya. Dan Amerika sama Rusia itu kan kekuatan militernya, Amerika itu nomor 1, Rusia itu nomor 2. Nah, di jajaran Eropa yang terluas itu adalah Rusia, yang kedua itu Ukraina. Kira-kira begitu. Oke. Ini dari detik.com, kemudian ada beberapa sumber berita. Ini juga ada dari The Guardian ya, dari NBC News, dari Britannica. Saya udah kumpulin semua ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini dari BBC ya. Nanti ada satu nanti saya bacain agak cukup lengkap ya. Nah, dampaknya ya kalau kita lihat memang market semua terpuruk teman-teman. Di saham juga sama. Coba kalian lihat. Saya lihat ini sekarang IHSG turun ya, minus 1,6 waktu saya ngomong ini teman-teman. Begitu ya. Nah, minus 1,6. Sementara tadi market cap-nya siapa ini kripto turun 9%. Wah, lebih ngeri ya. Begitu. Dan kalian bisa melihat koin-koin papan atas yang menurut saya sih ini adalah kesempatan. Begitu. Cara menyikapinya ya kalian sediakan dry powder sebanyak-banyaknya kalau kalian mampu begitu loh. Dan beberapa yang saya sudah sebutkan tadi ya kalian silakan analisa dulu loh ya, jangan telan bulat-bulat apa yang saya bilang teman-teman ya. Beberapa kan saya udah sebutkan begitu loh. Bahkan kalau misalnya kalian punya modal, kalau Bitcoin ini udah tembus terprosok sampai ke 350 juta, mungkin kita bisa beli 3,5 juta lah seperti kita ya. Jadi 0,001 ya, 0,01 begitu ya, 1/100. Nggak apa-apa kan kalau di akun Anda tiba-tiba ada Bitcoin gitu kan 0,01 dibeli pada saat 350 juta, nanti terbang ke 1,5 miliar. Wow. Luar biasa ya gitu. Kapan lagi bisa beli Bitcoin ya kan? Oke. Nah, dampak-dampaknya teman-teman lihat ya. Ini nanti saya akan bacakan. Kalian bisa melihat seluruh market drop kecuali, coba kita lihat ya, ini dari Trading Economics, kalian bisa nanti lihat ya. Gold, saya udah pernah ngomong kan ya, saya lupa di video mana. Pada saat kondisi hektik nggak karu-karuan, global ekonominya ya, makroekonominya berantakan, ancur-ancuran begitu ya. Perang juga terjadi, suasana serba tidak menentu, biasanya orang akan lari ke emas. Ya, ini dia. Nah, ya, emas mulai naik. Nah, kalau kita lihat di chartnya ini teman-teman, ya ini kan chartnya saya setel dalam satu jaman. Jadi hari ini kan tanggal 23 nih, tanggal 24 ya. Nah, tanggal 24, nah ini teman-teman, ini mulai langsung naik nih.
Kan pengumumannya baru jam 6 tadi pagi kan, si Putin menyerang Ukraina kan. Nah, ini dari hari-hari sebelumnya aja ini udah mulai naik. Begitu, memang begitu. Ketika kondisi tak menentu, itu sejak kapan ya? Statement-statement atau ketegangan-ketegangan politik itu teman-teman, itu udah sejak dari bulan lalu. Nah, kalau kalian lihat kan sejak dari bulan lalu juga, ya ini pun udah mulai naik terus ya. Udah mulai naik terus. Nah, coba saya ubah sedikit ya. Dalam katakanlah 4 jaman begitu ya. Nah, emas gitu. Emas dari mulai Desember. Nah, dia di sini Desember. Nah, lihat nih teman-teman. Dari di sini katakanlah 1780 ya ini harga rata-ratanya, titik keseimbangannya. Ke tadi ini udah 1900 lebih, 1950 lah katakan ya. Jadi naik 150 poin ya, hampir 10% emas naiknya teman-teman. Nah itu, jadi sebetulnya kalau mau belajar portofolio investment ya, kita harus punya investasi itu ya, don't put your egg in one basket. Jadi ada juga alokasi investasi itu di emas, begitu loh teman-teman. Ada di emas, ada di saham, ada di kripto, ada di reksadana. Jadi harus disebar seperti itu. Jadi kalau kalian mau belajar investasi sungguh-sungguh, jangan hanya ditumpuk di kripto, teman-teman. Belajar juga di emas seperti itu atau instrumen-instrumen investasi yang lain. Seperti itu ya. Oke, coba kita lihat ini. Nah, ini dia. Pada saat kondisi seperti ini, harga minyak otomatis ya, minyak dunia otomatis naik. Gold prices highest in more than 30 months ya. Tadi ya sudah ya. Emas naik, minyak naik, gas alam naik. Nah, ini yang berbau-bau seperti ini ya, perak naik, pada naik semua. Kenapa? Loh iyalah, mau perang kan butuh minyak dong. Mau perang butuh minyak ya. Dan biasanya ini ya memang begitu, kalau perang pada naik minyaknya, teman-teman. Begitu ya. Oke. Dan ini adalah kesempatan untuk membeli saham-saham yang berbasis minyak sebetulnya. Seperti itu. Kalau di bursa efek kan ada ya. Medco misalnya begitu ya, teman-teman. Oke. Kita sekarang mau mengkaji dulu ya. Ini ada satu yang menurut saya berita ini paling cukup komplit ya, dari BBC ya teman-teman. Ini 1 jam lalu ya, berarti sekarang mungkin sekitar 2 jam lalu ya. Mengapa Rusia memerintahkan pasukan ke Ukraina dan apa yang diinginkan Putin ya. Saya akan baca lompat-lompat ya teman-teman. Selama berbulan-bulan Vladimir Putin dan Rusia membantah berencana menyerang Ukraina. Ya, ini ya, inilah yang disebut retorika supaya orang ya nggak waspada begitu ya. Enggak kok kami nggak nyerang kok, kira-kira gitu ya. Tetapi pada hari Kamis ia mengumumkan operasi militer khusus ya di wilayah Donbas negara itu. Pengumuman di televisi langsung diikuti oleh laporan ledakan di ibu kota Ukraina Kiev ya, serta bagian lain negara itu. Jadi begitu diumumkan langsung serang. Karena apa? Karena memang pasukan Rusia kan udah ada di dekat-dekat Ukraina kan selama beberapa waktu belakangan ini, teman-teman. Rusia telah mengerahkan setidaknya 200.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Nah, itu tadi yang saya bilang. Kemana pasukan Rusia dikirim dan mengapa? Ketika Rusia menginvasi Ukraina, nah ini jalan ceritanya. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2014, pemberontak yang didukung oleh Presiden Putin merebut sebagian besar wilayah timur. Nah ini dia teman-teman. Jadi Rusia ini tanda kutip lah ya, seperti ikut campur urusan dalam negeri si Ukraina. Ukraina ini kan daerahnya seperti ini teman-teman. Ini Rusia begitu ya. Nah, jadi bagian timur Ukraina ini itu memang ada yang sekelompok orang gitulah ya, yang cukup fasih lah berbahasa Rusia, kira-kira begitu. Jadi sementara Presiden Ukraina yang sekarang ini ya, itu nggak terlalu pro ke Rusia, kira-kira begitu. Tapi bagian timurnya rada-rada pro ke Rusia dan berlogat Rusia, jadi Rusianya senang. Padahal kan itu bagian Ukraina, begitu. Sebetulnya ya kan itu bagian Ukraina Timur. Nah, cuman karena ada unsur-unsur bisa bahasa Rusia lancar, jadi Rusia ini mendukung. Nah, jadi mereka itu pemberontak Ukraina. Jadi itu orang Ukraina, tapi didukung sama Rusia. Nah, ini kan jadi aneh kan? Begitu dia. Ini jalan ceritanya begitu di berita ini, teman-teman ya. Nah, ada kesepakatan perdamaian internasional ini ya, Minsk, tetapi konflik terus berlanjut dan pemimpin Rusia mengatakan dia mengirim pasukan ke 2 daerah yang dikuasai pemberontak. Ya, pemberontak itu maksudnya yang Ukraina Timur ya.
Nah, seperti itu. Sekjen PBB dengan tegas menolak penggunaan kata menjaga, ya, penjaga perdamaian oleh Rusia, karena menjaga perdamaian ya ada juga unsur boleh perang kalau memang dibutuhkan, kan kira-kira begitu. Barat percaya Moskow sedang merencanakan invasi baru yang akan segera terjadi ke Ukraina. Nah, akhirnya bener kan? Negara yang berpenduduk 44 juta. Jadi Ukraina itu 44 juta, teman-teman. Orang yang berbatasan dengan Rusia dan Uni Eropa. Ingat ya, mereka ini Eropa, teman-teman. Sebagai permulaan ada laporan tentang tank yang tiba di Donetsk, ya. Donetsk itu ini, teman-teman. Ya, jadi ada tank di situ katanya. Yang dikuasai separatis, dan foto satelit terbaru menunjukkan pasukan Rusia dikerahkan dalam jarak dekat perbatasan Ukraina. Bayangkan ini udah sengaja cari gara-gara kan sebetulnya. Seperti itu ya. Oke, Presiden Putin memperingatkan Ukraina akan bertanggung jawab atas pertumpahan darah lebih lanjut jika tidak menghentikan permusuhan di timur. Tapi sudah ada serangkaian insiden palsu, dan salah satu dari mereka dapat digunakan sebagai dalih untuk serangan Rusia. Kira-kira begitu ya. Nah, apa masalah Putin dengan Ukraina? Rusia telah lama menolak langkah Ukraina menuju institusi Eropa, baik NATO maupun Uni Eropa. Sekarang Putin telah mengklaim Ukraina adalah boneka Barat. Nah, ini nih. Nah, dan bagaimanapun juga tidak pernah menjadi negara yang layak. Nah, ini statement-statement yang memang berbahaya, teman-teman. Jadi, bagi Putin, Ukraina itu adalah negara bonekanya negara-negara Barat, Amerika dan sekutu-sekutunya. Itulah blok Barat, teman-teman. Ya, jadi sementara kan Rusia ini kan dulu dikenal blok Timur, kira-kira gitu ya. Pada zaman Amerika Uni Soviet ya, itu kan ada blok Timur, blok Barat ya. Dia menuntut jaminan dari Barat dan Ukraina bahwa mereka tidak akan bergabung dengan NATO, aliansi pertahanan dari 30 negara, dan agar Ukraina melakukan demilitarisasi dan menjadi negara netral. Sebagai bekas Republik Soviet, nah ya, Ukraina memiliki ikatan sosial dan budaya yang mendalam dengan Rusia. Nah, sebetulnya kan masih saudara, ya kan? Jadi ini perang saudara ini, dan bahasa Rusia digunakan secara luas di sana, maksudnya di Ukraina. Tetapi sejak Rusia menginvasi tahun 2014, hubungan tersebut rusak. Nah, jadi ini problemnya dari 8 tahun yang lalu ternyata, teman-teman. Rusia menyerang Ukraina ketika presidennya yang pro-Rusia digulingkan pada awal 2014, begitu ya. Perang di timur sejak itu telah merenggut lebih dari 14 juta. Nah, begitu. Jadi ini kasus dari 8 tahun yang lalu sebetulnya gitu ya. Presidennya kalau nggak pro-Rusia, ya Rusia mungkin nggak suka. Ya. Nah, mengapa pengakuan daerah pemberontak berbahaya? Sampai sekarang apa yang disebut Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk ini telah dijalankan oleh proksi Rusia di bawah dekret Putin yang mengakui mereka sebagai independen. Pasukan Rusia untuk pertama kalinya diakui ditempatkan di sana, dan mereka juga dapat membangun pangkalan militer. Nah, seberapa jauh Rusia akan melangkah Presiden Putin? Nah, kemudian mereka dia di masa lalu hanya berbicara tentang langkah-langkah teknis militer. Oke, jika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dan Moskow sebelumnya bersikeras tidak ada invasi Rusia, tapi kemungkinan solusi diplomatik tidak terlihat bagus, dan Barat khawatir dia akan melangkah lebih jauh. Presiden AS Joe Biden telah memperingatkan, kami yakin mereka akan menargetkan. Nah, ini dia, kami yakin ini mereka akan menyerang Kiev, ya, ibu kota yang berpenduduk 2,8 juta. Ini pandangan dari Amerika, dan memang tadi saya dengar, ya, mereka sudah mulai masuk ke Kiev langsung, serang langsung ibu kotanya. Secara teori pasukan Rusia dapat bertujuan menyapu Ukraina dari timur, utara, dan selatan. Timur, utara, dan selatan. Nah, ini dia. Kira-kira begini, teman-teman. Wah, ini si Putin ini memang kayaknya udah sejak lama memang pingin perang ya. Nah, ini kekuatan militernya, teman-teman. Memang nggak sebanding sih kalau saya lihat ya. Nih, Rusia ini trupsnya 2.900.000, Ukraina cuman ya nggak nyampe setengah, cuman 40% lah ini mungkin ya. Kemudian personel tentara yang aktif 200.000, Rusia 900.000, cadangan 900.000, Rusia 2 juta. Jadi total ya ini cuma 40%-nya Rusia, nggak ada apa-apanya. Kemudian pesawat tempur juga ya cuman seuprit, cuman segini. Ya, helikopter juga cuma seuprit dibanding Rusia ya. Tank juga ya masih sedikit lah ini ya. Kalau artinya kalau digilas sama Rusia sih memang habis sih Ukraina ini, kecuali di backup negara-negara Barat. Nah, yang jadi problem adalah kalau si Putin sendiri nggak mau dengar Sekjen PBB, ya kan? Lalu si Putin ini siapa yang bisa menghentikannya?
siapa lagi yang dia mau denger ini kan gitu kira-kira. Terus kalau dia juga nggak mau dengar Putin, nggak mau dengar si ini Joe Biden, nggak mau dengar misalnya negara-negara Barat, bahkan sudah cenderung mengancam, Sekjen PBB juga dia nggak dengar, semua nggak dia dengar. Waduh, kan bahaya teman-teman. Apa yang bisa dilakukan Barat ya? Tanggapan utama ya paling seperti ini memang ya, menghukum lah ya, seperti itu. Jerman telah menghentikan persetujuan atas pipa gas Nord. Nah ya, sanksi-sanksi ekonomi biasanya. Uni Eropa telah menjadi sanksi luas yang mencakup 351 anggota parlemen. Nah seperti itu, AS mengatakan akan memutuskan pemerintah Rusia dari lembaga keuangan Barat dan menargetkan elit berpangkat tinggi. Inggris menargetkan 5 bank besar Rusia dan 3 miliar. Seperti itulah. Jadi ya mungkin nanti ada lagi sanksi-sanksi dari negara Barat yang lain yang sifatnya memang menghukum logistik lah ya, logistik Rusia ini. Seperti itu teman-teman. Rusia sendiri penduduknya sekitar 140 jutaan ya teman-teman. Nah, apa yang sebetulnya diinginkan Putin? Rusia telah berbicara tentang momen kebenaran dalam menyusun kembali hubungannya dengan NATO. Pertama, ia menginginkan janji yang mengikat secara hukum bahwa NATO tidak akan berkembang lebih jauh. Bagi kami mutlak wajib untuk memastikan Ukraina tidak pernah. Nah, jadi si Rusia ini nggak suka kalau Ukraina itu menjadi anggota NATO. Kan tadi udah saya bacakan teman-teman. Ada 30 negara di sana ada 30 negara bersatu di NATO itu. Nah, artinya kalau kalau si Ukraina ini masuk ke NATO, kalau ada apa-apa dengan Ukraina, kan ada 30 negara siap dukung tuh. Itu yang jadi problem gitu juga ya. Putin telah mengeluh bahwa Rusia tidak punya tempat lagi untuk mundur. Apakah mereka pikir kita hanya akan duduk diam? Nah, ini ya. Ya, beginilah. Apa yang dikatakan NATO? NATO adalah aliansi defensif dengan kebijakan pintu terbuka untuk anggota baru dan 30 negara anggotanya bersikeras tidak akan berubah. Presiden Ukraina telah menyerukan kerangka waktu yang jelas dan layak untuk bergabung dengan NATO. Nah, iya kan? Jadi sebetulnya Ukraina itu ingin gabung sama NATO ya. Wajarlah. Ada ketegangan politik, negaranya lebih kecil, kemudian angkatan bersenjatanya juga lebih sedikit dibanding Rusia, otomatis minta pertolongan toh. Nah, seperti ini kira-kira ini ya. Ini adalah negara-negara yang bergabung dengan NATO di sekitar sana ya. Sebelum 97 ini yang warna ungu tua, setelah 97 ini yang ungu muda. Jadi memang tambah banyak sih, tambah banyak. Nah, sampai di sini nih. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau sampai Ukraina ini ikut NATO, wah, Rusia ini mungkin dikepung dari segala penjuru ya. Belarusia mungkin pelan-pelan akan masuk. Wah udah, ya kan tinggal Rusia aja yang belum ikut NATO ini. Seperti itu ya. Oke, jadi ya ini adalah yang ikut setelah tahun 97 ya teman-teman. Ini dia Estonia, Latvia, Lituania, Polandia dan seterusnya, Hungaria. Nah, ini ada 14 negara ternyata. Ya. Oke, seperti itu. Apakah ada jalan keluar diplomatik? Ya, saya nggak tahu ya. Apa AS telah menawarkan untuk memulai pembicaraan. Saya nggak tahu ini ya, kalau misalnya ada calling-callingan dari Joe Biden, apakah Putin tetap ngotot, tetap bersikukuh, tetap bersikeras? Kita nggak tahu, kita lihat-lihat aja lah. Dan menurut saya ya kita harus banyak-banyak berdoa teman-teman supaya suasana kondusif kembali dan ya damailah seperti itu ya. Semoga Putin ini maulah ya untuk berdiskusi, berdamai begitu ya teman-teman. Ini dia Biden mengutuk serangan Putin di Ukraina. Ini tadi pagi ini. Dunia akan meminta pertanggungjawaban Rusia. Nah, ini nanti saya cantumkan juga. Kalian baca ya teman-teman supaya nambah wawasan dan dampaknya kalian lihat Dow Jones ya, Dow Jones Futures itu drop 800 points after Russia announced military action against Ukraine. Jadi ini baru tadi pagi ini jam 6 teman-teman. Begitu ya. Jadi berpengaruh ke seluruh market, baik spot market maupun derivatif atau futures market. Ya, seperti itulah ya. Nah, ini mengapa ada konflik di Ukraina Timur dan apa akhir permainan Putin, inilah yang perlu Anda ketahui. Nah, ini dibaca loh teman-teman ya, supaya kalian belajar untuk berpikir kritis ya. Dan clue-nya sebetulnya begini teman-teman ya, ini dia. Konflik Ukraina, Presiden Zelensky, ini presidennya, Presiden Ukraina ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya begini, ketika suasana geopolitik atau suasana politik, suasana makroekonomi
gunjang ganjing, teman-teman, gunjang ganjing, itu market juga akan ikut gunjang ganjing. Seperti itu memang. Jadi apa yang harus kita lakukan Bang sekarang? Nah, kalian menggunakan sudut pandang seorang pemenang. Apa itu? Be a contrarian. Kapan lagi kalian bisa dapat harga Bitcoin yang murah? Kalau bukan pada saat terjadi gonjang ganjing. Kapan lagi kalian bisa dapat harga-harga seperti BNB murah gitu. Jadi hasil-hasil farming kalian, utamakan belilah koin-koin papan atas ini. Itu ya, saya ulangi sekali lagi. Hasil-hasil farming kalian, utamakan belilah koin-koin papan atas ini dulu. Kalau koin-koin micin itu akan ada setiap saat kok. Ada aja gitu. Tapi kalau ini untuk bisa drop ke harga terbaik, itu nggak setiap saat ada. Ya, itu aja saran terbaik dari saya. Begitu ya. Jadi, secara emosi, kalian harus tetap tenang. Jangan berpikir dikit-dikit langsung mau cut loss. Ya, hati-hati. Ya, kalau kalian cut loss ya bagaimana? Ya rugi dong, begitu. Saya perhatikan juga tadi sampai baby doge ya. Baby doge saya sudah peringatkan ini kemarin, teman-teman. Nih, baby doge. Kemarin kan saya udah bikin video baby doge, coba aja lihat, teman-teman. Nah, ternyata ini turun terus. Dan ini sudah turun, udah 17,5% dari sejak saya ingatkan. Nih, 600-an juta market cap-nya. Saya nggak tahu apakah dia akan tembus jebol ke 500-an juta. Ya, jadi ya, ini adalah kesempatan bagi kalian. Setelah kalian analisa dengan sangat baik, ya saya udah bilang, kalau saya sih akan bereaksi ketika dia udah dekat-dekat di daerah pembelian saya di sini. Ya, kalau dia berani ya silahkan, saya tambah muatan. Buff Doge juga nggak kalah, jadi nggak ada yang kebal, teman-teman. Nih, kalau ini saya udah pernah bilang kan, saya mungkin akan mulai memikirkan menambah ketika dia 5 juta capnya. Nah, kelihatannya kan, waktu itu saya bikin video review masih 10 juta, sekarang udah 6 jutaan. Nih, seperti ini. Jadi nggak ada yang kebal, teman-teman. Bagaimana mau kebal? Wong semua aja ini terpukul, sampai induk-induknya aja terpukul, Bitcoin aja kena hajar semua nih, lihat nih. Tuh. Saya nggak melihat ada yang hijau nih. Tuh. Waduh, mana yang hijau ya? Udah 100 loh, teman-teman. Ambruk semuanya. Ini adalah saat yang tepat, ya. Tapi ya kalian lihat-lihat ya, barang yang bagus, tapi harga murah. Begitu kira-kira, ya. Oke, teman-teman. Selamat berburu barang bagus, harga murah. Ingat, selalu lakukan analisa mendalam terhadap setiap koin atau token yang akan kalian beli. Do your own research, ya. Do your own research. Do your own research, disclaimer on. Dan ingat, gunakan selalu uang dingin, bukan uang panas. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar. And see you at the top.